Saya mengaku kepada Allah yang kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kami bersyukur atas rahmat panggilan hidup membiara bagi para hamba-Mu, para saudari kami ini. Semoga karena berkat dan kasih-Mu, mereka setia bertekun dalam hidup panggilan dan perutusan-Mu. Tingkatkanlah bakti kami kepadamu berkat pesta kelahiran Santa Peran Maria Bunda kami. Sebab anak yang dilahirkannya ialah sumber keselamatan bagi kami, Yesus Kristus Putra-Mu, saudara kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hatimu, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan ganjaran. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicelikkan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu, orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai.
Sebab mata air memancar di padang gurun, dan tanah gersang menjadi sumber-sumber air. Demikianlah sabda Tuhan. Janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada orang yang memakai cincin emas dan pakaian indah masuk ke dalam kumpulanmu, dan masuk pula ke situ seorang miskin yang berpakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu, serta berkata kepadanya, "Silahkan Tuan duduk di tempat yang baik ini." Sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, "Berdirilah saja di sana." Bukankah kamu telah membuat pembedaan dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah saudara-saudara terkasih. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada siapa saja yang mengasihi Dia? Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, Yesus meninggalkan lagi daerah Tirus dan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea, melintasi daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan gagap dan memohon kepadanya supaya Yesus meletakkan tangannya atas orang itu. Sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, Yesus memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Ephphatha," artinya terbukalah. Seketika itu terbukalah telinga orang itu dan pulihlah lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka sangat takjub dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berbicara." Demikianlah sabda Tuhan. Hari-hari ini cerita hidup kita di mana-mana pastilah masih mengenai kunjungan Bapa Suci. Ada banyak jejak digital yang mengharukan
di media sosial. Ada seorang ibu yang sudah berjam-jam menunggu Bapak Suci lewat. Dia menggendong anaknya supaya nanti anaknya bisa diambil oleh para pengawal Bapak Suci dan mendapatkan berkat. Dan terjadi. Lalu mendapat rosario dari Bapak Suci. Tetapi ibu itu didorong ke sana, didorong ke sini, rosarionya hilang. Anaknya menangis. Dan ibu itu mengatakan, jahat sekali lah ya orang yang mengambil rosario dari Bapak Suci untuk anak saya. Saya akan melaporkannya ke Tata Suci supaya mendapat ganti. Ada seorang tentara yang setelah Bapak Suci lewat, dia membuat tanda salib, berbalik dan menangis. Dia tidak sempat mendapatkan berkat khusus, tidak sempat mendapatkan rosario, tetapi begitu melihat Bapak Suci, dia sudah sangat puas. Dia berbalik lalu membuat tanda salib dan menangis. Saya tidak tahu entah mimpi apa, kerinduannya apa, harapannya apa dari ibu ini, sehingga begitu dapat salaman dengan Bapak Suci, mencium tangannya, berbalik ndeprok, nangis terguguk. Andaikan dia sakit, pasti dia mendapatkan kesembuhan, saya yakin. Kita mendengar Injil hari ini, Yesus menyembuhkan seorang yang bisu tuli, merupakan kelanjutan dari katekese Yesus terhadap keselamatan universal yang seharusnya diterima bukan hanya oleh orang Israel, tetapi oleh seluruh bangsa umat manusia dari latar belakang apapun. Katekesenya terhadap perempuan Sirofenisia adalah roti itu tidak baik kalau dilemparkannya kepada anjing. Dalam pikiran orang Yahudi, orang lain itu sekedar seperti anjing, tidak bermartabat sama sekali. Lain di mata Yesus. Setiap orang siapapun, juga kalau itu orang yang sakit dan orang yang bukan orang Yahudi. Anak perempuanku sakit, tolonglah. Tidak baik, kata Yesus, melemparkan roti kepada anjing. Betul Tuhan, tetapi anjing-anjing itu dibiarkannya di bawah meja dan mengambil remah-remah. Kenapa, kata Yesus? Tidak ada iman sebesar ini pernah kujumpai di antara orang Israel. Bangsa-bangsa lain yang dianggap oleh orang Yahudi sebagai bangsa yang tidak akan selamat karena tidak mempunyai martabat anak manusia, tidak mempunyai martabat putra dan putri keselamatan, bukan anak-anak Abraham. Bagi Yesus, dia tetaplah seperti yang awal mula direncanakan oleh Tuhan, gambar. Marilah kita mendengarkan serta menjadi saksi apa yang menjadi kehendak saudari-saudari kita ini. Suster Maria Manuela, Suster Maria Delania FCH, Suster Maria Gabrielin FCH, Suster Maria Veronica FCH, Suster Maria Gerpasia FCH, Suster Maria Yoselin FCH, Suster Maria Penola FCH, Suster Maria Selin FCH, Suster Maria Gregoriana FCH, Suster Maria Antoniela FCH, Suster Maria Francelia FCH, Suster Maria Marieli FCH,
Suster Maria Alexiana, FCH. Melalui pengikraran profesi hidup membiara. Ya, saya bersedia. Bersediakah para suster menjadi pengikut Kristus dengan sempurna melalui cara hidup Injili dalam ketaatan tanpa milik dan dalam kemurnian tidak menikah demi kerajaan surga? Ya, saya bersedia. Semoga Allah yang Maha Kuasa berkenan dan melimpahkan anugerah-anugerahnya kepada para suster. Amin. Saya, Suster Maria Manuela FCH, terdorong oleh ilham ilahi untuk mengikuti Injil dan jejak Tuhan kita Yesus Kristus secara lebih dekat. Di hadapan para suster yang hadir, di dalam tanganmu, Suster Maria Patricia FCH, dengan iman dan kehendak yang teguh, saya berikrar kepada Allah Bapa yang kudus dan Maha Kuasa untuk selama 3 tahun hidup dalam ketaatan, tanpa milik dan dalam kemurnian tidak menikah. Serentak pula saya berprasetya di depan umum untuk dengan setia menepati cara hidup dan anggaran dasar saudara-saudari Ordo Ketiga Regular Santo Fransiskus yang dikukuhkan oleh Paus Yohanes Paulus II sesuai dengan konstitusi Suster Santo Fransiskus Caritas. Karena itu, dengan segenap hati saya menyerahkan diri kepada persaudaraan ini, agar oleh karya Roh Kudus, menurut teladan Bunda Maria yang terkandung tanpa noda, dengan perantaraan Bapa kita Santo Fransiskus Asisi, pendiri kita Teresia Salmarkes, dan semua orang kudus, dan dengan bantuan para suster, saya dengan terus-menerus menghayati semangat bela rasa yang tak terbagi, dan mengusahakan cinta kasih yang sempurna guna berbakti kepada Allah, gereja, serta semua orang. Demi kemuliaan dan keluhuran Tritunggal yang Maha Kudus, saya, Suster Maria Delania FCH,
terdorong oleh ilham ilahi untuk mengikuti Injil dan jejak Tuhan kita Yesus Kristus secara lebih dekat. Di hadapan para suster yang hadir, di dalam tanganmu, Suster Maria Patricia FCH, dengan iman dan kehendak yang teguh, saya berikrar kepada Allah Bapa yang kudus dan Maha Kuasa untuk selama 3 tahun hidup dalam ketaatan, tanpa milik, dan dalam kemurnian tidak menikah. Serentak pula saya berprasetya di depan umum untuk dengan setia menepati cara hidup dan anggaran dasar saudara-saudari Ordo Ketiga Regular Santo Fransiskus yang dikukuhkan oleh Paus Yohanes Paulus II, sesuai dengan konstitusi Kongregasi Suster Santo Fransiskus Caritas. Karena itu, dengan segenap hati, saya menyerahkan diri kepada persaudaraan ini, agar oleh karya Roh Kudus, menurut teladan Bunda Maria yang terkandung tanpa noda, dengan perantaraan Bapa kita Santo Fransiskus Asisi, pendiri kita Teresia Salmarkes, dan semua orang kudus, dan dengan bantuan para suster, saya dengan terus-menerus menghayati semangat bela rasa yang tak terbagi dan mengusahakan cinta kasih yang sempurna guna berbakti kepada Allah, gereja, serta semua orang. Demi kemuliaan dan keluhuran Tritunggal yang Maha Kudus, saya, Suster Maria Gabrielin FCH, terdorong oleh ilham ilahi untuk mengikuti Injil dan jejak Tuhan kita Yesus Kristus secara lebih dekat. Di hadapan para suster yang hadir, di dalam tanganmu, Suster Maria Patricia FCH, dengan iman dan kehendak yang teguh, saya berikrar kepada Allah Bapa yang kudus dan Maha Kuasa untuk selama 3 tahun hidup dalam ketaatan, tanpa milik, dan dalam kemurnian tidak menikah. Serentak pula saya berprasetya di depan umum untuk dengan setia menepati cara hidup dan anggaran dasar saudara-saudari Ordo Ketiga Regular Santo Fransiskus yang dikukuhkan oleh Paus Yohanes Paulus II, sesuai dengan konstitusi Kongregasi Suster Santo Fransiskus Caritas. Karena itu, dengan segenap hati, saya menyerahkan diri kepada persaudaraan ini, agar oleh karya Roh Kudus, menurut teladan Bunda Maria yang terkandung tanpa noda, dengan perantaraan Bapa kita Santo Fransiskus Asisi, pendiri kita Teresia Salmarkes, dan semua orang kudus, dan dengan bantuan para suster, saya dengan terus-menerus menghayati semangat bela rasa yang tak terbagi dan mengusahakan cinta kasih yang sempurna, guna berbakti kepada Allah, gereja, serta semua orang. Demi kemuliaan dan keluhuran Tritunggal yang Maha Kudus, saya, Suster Maria Veronica FCH, terdorong oleh ilham ilahi untuk mengikuti Injil dan jejak Tuhan kita Yesus Kristus secara lebih dekat. Di hadapan para suster yang hadir, di dalam tanganmu, Suster Maria Patricia FCH, dengan iman dan kehendak yang teguh, saya
berikrar kepada Allah Bapa yang kudus dan Maha Kuasa untuk selama 3 tahun hidup dalam ketaatan, tanpa milik, dan dalam kemurnian tidak menikah. Serentak pula saya berprasetia di depan umum untuk dengan setia menempati cara hidup dan anggaran dasar saudara-saudari Ordo Ketiga Regular Santo Fransiskus yang dikukuhkan oleh Paus Yohanes Paulus II sesuai dengan konstitusi Kongregasi Suster Santo Fransiskus Caritas. Karena itu, dengan segenap hati saya menyerahkan diri kepada persaudaraan ini agar oleh karya Roh Kudus menurut teladan Bunda Maria yang terkandung tanpa noda, dengan perantaraan Bapa kita Santo Fransiskus Assisi, pendiri kita Teresia Salmarkes, dan semua orang kudus, dan dengan bantuan para suster, saya dengan terus-menerus menghayati semangat bela rasa yang tak terbagi, dan mengusahakan cinta kasih yang sempurna, guna berbakti kepada Allah, gereja, serta semua orang. Demi kemuliaan dan keluhuran Tritunggal yang Maha Kudus, saya, Suster Maria Gervasia FCH, terdorong oleh ilham ilahi untuk mengikuti Injil dan jejak Tuhan kita Yesus Kristus secara lebih dekat di hadapan para suster yang hadir. Di dalam tanganmu, Suster Maria Patricia FCH, dengan iman dan kehendak yang teguh, saya berikrar kepada Allah Bapa yang kudus dan Maha Kuasa untuk selama 3 tahun hidup dalam ketaatan, tanpa milik, dan dalam kemurnian tidak menikah. Serentak pula saya berprasetia di depan umum untuk dengan setia menepati cara hidup dan anggaran dasar saudara-saudari Ordo Ketiga Regular Santo Fransiskus yang dikukuhkan oleh Paus Yohanes Paulus II sesuai dengan konstitusi Kongregasi Suster Santo Fransiskus Caritas. Karena itu, dengan segenap hati saya menyerahkan diri kepada persaudaraan ini agar oleh karya Roh Kudus menurut teladan Bunda Maria yang terkandung tanpa noda, dengan perantaraan Bapa kita Santo Fransiskus Assisi, pendiri kita Teresia Salmakers, dan semua orang kudus, dan dengan bantuan para suster, saya dengan terus-menerus menghayati semangat bela rasa yang tak terbagi dan mengusahakan cinta kasih yang sempurna guna berbakti kepada Allah, gereja, serta semua orang. Demi kemuliaan dan keluhuran Tritunggal yang Maha Kudus, saya, Suster Maria Yoselin FCH, terdorong oleh ilham ilahi untuk mengikuti Injil dan jejak Tuhan kita Yesus Kristus secara lebih dekat. Di hadapan para suster yang hadir, di dalam tanganmu, Suster Maria Patricia FCH, dengan iman dan kehendak yang teguh, saya berikrar kepada Allah Bapa yang kudus dan Maha Kuasa untuk selama 3 tahun hidup dalam ketaatan tanpa milik dan dalam kemurnian tidak menikah. Serentak pula saya berprasetia di depan umum untuk dengan setia menepati cara hidup
dan anggaran dasar saudara-saudari Ordo Ketiga Regular Santo Fransiskus yang dikukuhkan oleh Paus Yohanes Paulus II sesuai dengan konstitusi Kongregasi Suster Santo Fransiskus Caritas. Karena itu, dengan segenap hati saya menyerahkan diri kepada persaudaraan ini, agar oleh karya Roh Kudus, menurut teladan Bunda Maria yang terkandung tanpa noda, dengan perantaraan Bapa kita Santo Fransiskus Assisi dan pendiri kita Teresia Salmakers dan semua orang kudus, dan dengan bantuan para suster, saya dengan terus-menerus menghayati semangat bela rasa yang tak terbagi dan mengusahakan cinta kasih yang sempurna guna berbakti kepada Allah, gereja, serta semua orang. Demi kemuliaan dan keluhuran Tritunggal yang Maha Kudus, saya Suster Maria Venola FCH terdorong oleh ilham ilahi untuk mengikuti Injil dan jejak Tuhan kita Yesus Kristus secara lebih dekat. Di hadapan para suster yang hadir, di dalam tanganmu, Suster Maria Patricia FCH, dengan iman dan kehendak yang teguh, saya berikrar kepada Allah Bapa yang kudus dan Maha Kuasa untuk selama 3 tahun hidup dalam ketaatan, tanpa milik dan dalam kemurnian tidak menikah. Serentak pula saya berprasetia di depan umum untuk dengan setia menepati cara hidup dan anggaran dasar saudara-saudari Ordo Ketiga Regular Santo Fransiskus yang dikukuhkan oleh Paus Yohanes Paulus II sesuai dengan konstitusi Kongregasi Suster Santo Fransiskus Caritas. Karena itu, dengan segenap hati saya menyerahkan diri kepada persaudaraan ini, agar oleh karya Roh Kudus, menurut teladan Bunda Maria yang terkandung tanpa noda, dengan perantaraan Bapa kita Santo Fransiskus Assisi, pendiri kita Teresia Salmakers dan semua orang kudus, dan dengan bantuan para suster, saya dengan terus-menerus menghayati semangat bela rasa yang tak terbagi dan mengusahakan cinta kasih yang sempurna guna berbakti kepada Allah, gereja, serta semua orang. Demi kemuliaan dan keluhuran Tritunggal yang Maha Kudus, saya, Suster Maria Celin FCH, terdorong oleh ilham ilahi untuk mengikuti Injil dan jejak Tuhan kita Yesus Kristus secara lebih dekat. Di hadapan para suster yang hadir, di dalam tanganmu, Suster Maria Patricia FCH, dengan iman dan kehendak yang teguh, saya berikrar kepada Allah Bapa yang kudus dan Maha Kuasa untuk selama 3 tahun hidup dalam ketaatan, tanpa milik, dan dalam kemurnian tidak menikah. Serentak pula saya berprasetia di depan umum untuk dengan setia menepati cara hidup dan anggaran dasar saudara-saudari Ordo Ketiga Regular Santo Fransiskus yang dikukuhkan oleh Paus Yohanes Paulus II, sesuai dengan konstitusi Kongregasi Suster Santo Fransiskus Caritas. Karena itu, dengan segenap hati, saya menyerahkan diri kepada persaudaraan ini, agar oleh karya Roh Kudus,
menurut teladan Bunda Maria yang terkandung tanpa noda, dengan perantaraan Bapa kita Santo Fransiskus Asisi, pendiri kita Teresia Salmarkes, dan semua orang kudus, dan dengan bantuan para suster, saya dengan terus-menerus menghayati semangat bela rasa yang tak terbagi dan mengusahakan cinta kasih yang sempurna, guna berbakti kepada Allah, gereja, serta semua orang. Demi kemuliaan dan keluhuran Tritunggal yang Maha Kudus, saya, Suster Maria Gregoriana FCH, terdorong oleh ilham ilahi untuk mengikuti Injil dan jejak Tuhan kita Yesus Kristus secara lebih dekat. Di hadapan para suster yang hadir, di dalam tanganmu, Suster Maria Patricia FCH, dengan iman dan kehendak yang teguh, saya berikrar kepada Allah Bapa yang kudus dan Maha Kuasa untuk selama 3 tahun hidup dalam ketaatan, tanpa milik, dan dalam kemurnian tidak menikah. Serentak pula saya berprasetia di depan umum untuk dengan setia menepati cara hidup dan anggaran dasar saudara-saudari Ordo Ketiga Regular Santo Fransiskus yang dikukuhkan oleh Paus Yohanes Paulus II, sesuai dengan konstitusi Kongregasi Suster Santo Fransiskus Caritas. Karena itu, dengan segenap hati, saya menyerahkan diri kepada persaudaraan ini, agar oleh karya Roh Kudus, menurut teladan Bunda Maria yang terkandung tanpa noda, dengan perantaraan Bapa kita Santo Fransiskus Asisi, pendiri kita Teresia Salmakers, dan semua orang kudus, dan dengan bantuan para suster, saya dengan terus-menerus menghayati semangat bela rasa yang tak terbagi dan mengusahakan cinta kasih yang sempurna, guna berbakti kepada Allah, gereja, serta semua orang. Demi kemuliaan dan keluhuran Tritunggal yang Maha Kudus, saya, Suster Maria Antoniela FCH, terdorong oleh ilham ilahi untuk mengikuti Injil dan jejak Tuhan kita Yesus Kristus secara lebih dekat. Di hadapan para suster yang hadir, di dalam tanganmu, Suster Maria Patricia FCH, dengan iman dan kehendak yang teguh, saya berikrar kepada Allah Bapa yang kudus dan Maha Kuasa untuk selama 3 tahun hidup dalam ketaatan, tanpa milik, dan dalam kemurnian tidak menikah. Serentak pula saya berprasetia di depan umum untuk dengan setia menepati cara hidup dan anggaran dasar saudara-saudari Ordo Ketiga Regular Santo Fransiskus yang dikukuhkan oleh Paus Yohanes Paulus II, sesuai dengan konstitusi Kongregasi Suster Santo Fransiskus Caritas. Karena itu, dengan segenap hati, saya menyerahkan diri kepada persaudaraan ini, agar oleh karya Roh Kudus, menurut teladan Bunda Maria yang terkandung tanpa noda, dengan perantaraan Bapa kita Santo Fransiskus Asisi, pendiri kita Teresia Salmarkes, dan semua orang kudus, dan dengan bantuan para suster, saya dengan terus-menerus menghayati semangat bela rasa yang tak terbagi dan mengusahakan cinta kasih yang sempurna, guna berbakti kepada Allah, gereja, serta semua orang.
Demi kemuliaan dan keluhuran Tritunggal yang Maha Kudus, saya, Suster Maria Franciela FCH, terdorong oleh ilham ilahi untuk mengikuti Injil dan jejak Tuhan kita Yesus Kristus secara lebih dekat. Di hadapan para suster yang hadir, di dalam tanganmu, Suster Maria Patricia FCH, dengan iman dan kehendak yang teguh, saya berikrar kepada Allah Bapa yang kudus dan Maha Kuasa untuk selama 3 tahun hidup dalam ketaatan, tanpa milik, dan dalam kemurnian tidak menikah. Serentak pula saya berprasetia di depan umum untuk dengan setia menepati cara hidup dan anggaran dasar saudara-saudari Ordo Ketiga Regular Santo Fransiskus yang dikukuhkan oleh Paus Yohanes Paulus II sesuai dengan konstitusi kongregasi Suster Santo Fransiskus Caritas. Karena itu, dengan segenap hati saya menyerahkan diri kepada persaudaraan ini, agar oleh karya Roh Kudus, menurut teladan Bunda Maria yang terkandung tanpa noda, dengan perantaraan Bapa kita Santo Fransiskus Asisi, pendiri kita Teresia Salmarkes, dan semua orang kudus, dan dengan bantuan para suster, saya dengan terus-menerus menghayati semangat bela rasa yang tak terbagi dan mengusahakan cinta kasih yang sempurna, guna berbakti kepada Allah, gereja, serta semua orang. Demi kemuliaan dan keluhuran Tritunggal yang Maha Kudus, saya, Suster Maria Marieli FCH, terdorong oleh ilham ilahi untuk mengikuti Injil dan jejak Tuhan kita Yesus Kristus secara lebih dekat. Di hadapan para suster yang hadir, di dalam tanganmu, Suster Maria Patricia FCH, dengan iman dan kehendak yang teguh, saya berikrar kepada Allah Bapa yang kudus dan Maha Kuasa untuk selama 3 tahun hidup dalam ketaatan, tanpa milik, dan dalam kemurnian tidak menikah. Serentak pula saya berprasetia di depan umum untuk dengan setia menepati cara hidup dan anggaran dasar saudara-saudari Ordo Ketiga Regular Santo Fransiskus yang dikukuhkan oleh Paus Yohanes Paulus II sesuai dengan konstitusi kongregasi Suster Santo Fransiskus Caritas. Karena itu, dengan segenap hati, saya menyerahkan diri kepada persaudaraan ini, agar oleh karya Roh Kudus, menurut teladan Bunda Maria yang terkandung tanpa noda, dengan perantaraan Bapa kita Santo Fransiskus Asisi, pendiri kita Teresia Salmakres, dan semua orang kudus, dan dengan bantuan para suster, saya dengan terus-menerus menghayati semangat bela rasa yang tak terbagi dan mengusahakan cinta kasih yang sempurna, guna berbakti kepada Allah, gereja, serta semua orang. Demi kemuliaan dan keluhuran Tritunggal yang Maha Kudus, saya, Suster Maria Alexiana FCH, terdorong oleh ilham ilahi untuk mengikuti Injil dan jejak Tuhan kita Yesus Kristus secara lebih dekat. Di hadapan para suster yang hadir, di dalam tanganmu,
Suster Maria Patricia FCH, dengan iman dan kehendak yang teguh, saya berikrar kepada Allah Bapa yang kudus dan Maha Kuasa untuk selama 3 tahun hidup dalam ketaatan tanpa milik dan dalam kemurnian tidak menikah. Serentak pula saya berprasetia di depan umum untuk dengan setia menepati cara hidup dan anggaran dasar saudara-saudari Ordo Ketiga Regular Santo Fransiskus yang dikukuhkan oleh Paus Yohanes Paulus II sesuai dengan konstitusi Kongregasi Suster Santo Fransiskus Caritas. Karena itu, dengan segenap hati, saya menyerahkan diri kepada persaudaraan ini, agar oleh karya Roh Kudus, menurut teladan Bunda Maria yang terkandung tanpa noda, dengan perantara Bapa kita Santo Fransiskus Asisi, pendiri kita Teresia Salmarkes, dan semua orang kudus, dan dengan bantuan para suster, saya dengan terus-menerus menghayati semangat bela rasa yang tak terbagi dan mengusahakan cinta kasih yang sempurna guna berbakti kepada Allah, gereja, dan serta semua orang. Kami mohon kepadamu Bapa Maha Kuasa Allah yang kekal, sudilah Engkau memberkati kalung-kalung dan salib ini. Semoga mereka yang akan memakainya diteguhkan melalui misteri sengsara putramu, memperoleh penebusan jiwa dan penghiburan, serta perlindungan terhadap serangan musuh dan kejahatan, karena Kristus Tuhan kami. Amin. Suster yang terkasih, terimalah kalung dan salib ini sebagai lambang kemenangan Tuhan kita, Yesus Kristus. Ingatlah selalu akan kurban Yesus Kristus, supaya engkau selalu dapat mengorbankan diri dengan cinta kasih-Nya bersama saudari-saudarimu sekongregasi untuk dapat mencapai kebahagiaan dan kesempurnaan hidup bagimu dan sesama. Amin. Suster yang terkasih, terimalah kalung dan salib ini sebagai lambang kemenangan Tuhan kita Yesus Kristus. Ingatlah selalu akan kurban Yesus Kristus, supaya engkau selalu dapat mengorbankan diri dengan cinta kasih-Nya bersama para saudarimu sekongregasi untuk dapat mencapai kebahagiaan dan kesempurnaan hidup bagimu dan sesama. Amin. Suster yang terkasih, terimalah kalung dan salib ini sebagai lambang kemenangan Tuhan kita Yesus Kristus. Ingatlah selalu akan kurban Yesus Kristus, supaya engkau selalu dapat mengorbankan diri dengan cinta kasih-Nya bersama para saudarimu sekongregasi untuk dapat mencapai kebahagiaan dan kesempurnaan hidup bagimu dan sesama. Amin. Suster yang terkasih, terimalah kalung dan salib ini sebagai lambang kemenangan Tuhan kita Yesus Kristus. Ingatlah selalu akan kurban Yesus Kristus, supaya engkau selalu dapat mengorbankan diri dengan cinta kasih-Nya bersama para saudarimu sekongregasi untuk dapat mencapai kebahagiaan dan kesempurnaan hidup bagimu dan sesama. Amin. Suster yang terkasih, terimalah kalung dan salib ini
sebagai lambang kemenangan Tuhan kita Yesus Kristus. Ingatlah selalu akan kurban Yesus Kristus supaya engkau selalu dapat mengorbankan diri dengan cinta kasih-Nya bersama para saudarimu sekongregasi untuk dapat mencapai kebahagiaan dan kesempurnaan hidup bagimu dan sesama. Amin. Suster yang terkasih, terimalah kalung dan salib ini sebagai lambang kemenangan Tuhan kita Yesus Kristus. Ingatlah selalu akan kurban Yesus Kristus, supaya engkau selalu dapat mengorbankan diri dengan cinta kasih-Nya bersama para saudarimu sekongregasi untuk dapat mencapai kebahagiaan dan kesempurnaan hidup bagimu dan sesama. Amin. Suster yang terkasih, terimalah kalung dan salib ini sebagai lambang kemenangan Tuhan kita Yesus Kristus. Ingatlah selalu akan kurban Yesus Kristus, supaya engkau selalu dapat mengorbankan diri dengan cinta kasih-Nya bersama para saudarimu sekongregasi untuk dapat mencapai kebahagiaan dan kesempurnaan hidup bagimu dan sesama. Amin. Suster yang terkasih, terimalah kalung dan salib ini sebagai lambang kemenangan Tuhan kita Yesus Kristus. Ingatlah selalu akan kurban Yesus Kristus, supaya engkau selalu dapat mengorbankan diri dengan cinta kasih-Nya bersama para saudarimu sekongregasi untuk dapat mencapai kebahagiaan dan kesempurnaan hidup bagimu dan sesama. Amin. Suster yang terkasih, terimalah kalung dan salib ini sebagai lambang kemenangan Tuhan kita Yesus Kristus. Ingatlah selalu akan kurban Yesus Kristus, supaya engkau selalu dapat mengorbankan diri dengan cinta kasih-Nya bersama para saudarimu sekongregasi untuk dapat mencapai kebahagiaan dan kesempurnaan hidup bagimu dan sesama. Amin. Suster yang terkasih, terimalah kalung dan salib ini sebagai lambang kemenangan Tuhan kita Yesus Kristus. Ingatlah akan kurban Yesus Kristus, supaya selalu engkau dapat mengorbankan diri dengan cinta kasih-Nya bersama para saudarimu sekongregasi untuk dapat mencapai kebahagiaan dan kesempurnaan hidup bagimu dan sesama. Amin. Suster yang terkasih, terimalah kalung dan salib ini sebagai lambang kemenangan Tuhan kita Yesus Kristus. Ingatlah selalu akan kurban Yesus Kristus, supaya engkau selalu dapat mengorbankan diri dengan cinta kasih-Nya bersama para saudarimu sekongregasi untuk dapat mencapai kebahagiaan dan kesempurnaan hidup bagimu dan sesama. Suster yang terkasih, terimalah kalung dan salib ini sebagai lambang kemenangan Tuhan kita Yesus Kristus. Ingatlah selalu akan kurban Yesus Kristus, supaya engkau selalu dapat mengorbankan diri dengan cinta kasih-Nya bersama para saudarimu sekongregasi untuk dapat mencapai kebahagiaan dan kesempurnaan hidup bagimu dan sesama. Amin.
Suster yang terkasih, terimalah kalung dan salib ini sebagai lambang kemenangan Tuhan kita Yesus Kristus. Ingatlah selalu akan kurban Yesus Kristus supaya engkau selalu dapat mengorbankan diri dengan cinta kasih-Nya bersama para saudarimu sekongregasi untuk dapat mencapai kebahagiaan dan kesempurnaan hidup bagimu dan sesama. Ya Tuhan, pandanglah para hamba-Mu ini yang telah Engkau panggil untuk mengikuti jejak putra-Mu secara lebih dekat, menurut keputusan-Mu yang tak terperikan. Dalam kemurahan hati-Mu, bantulah agar jalan cinta kasih-Mu yang mereka lalui dengan penuh sukacita, boleh mereka selesaikan dalam cinta kasih yang tak berkesudahan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Di mana
bagi Bapak Paus, para uskup dan para imam. Karuniailah rahmat kesetiaan, kekuatan, kesehatan dan kebijaksanaan dalam pengabdian kepadamu dan sukacita dalam mendampingi umat-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi Dewan Pimpinan Umum Kongregasi Suster Santo Fransiskus Caritas, Allah Bapa sumber kehidupan, kami mohon curahkanlah roh-Mu bagi pemimpin umum beserta dewannya, sehingga dalam menjalankan tugas pengabdian kepadamu, mereka senantiasa dianugerahi rahmat kebijaksanaan, ketekunan, kesetiaan, dan kesehatan. Semoga melalui kehadiran mereka, kongregasi kami berjalan dalam terang Roh Kudus-Mu, untuk mewartakan cinta kasih-Mu di tengah gereja dan masyarakat dunia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang tua dan keluarga para suster yang mengikrarkan profesi sementara, yang telah merelakan putri-putrinya untuk menjadi abdi-Mu ini, syukur bagi-Mu ya Allah Bapa Sang Sumber Kekudusan, yang pada hari ini telah mengikrarkan profesi sementara hidup religius mereka. Kami mohon berkat dan bimbingan-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau mengenal kami dengan segala suka duka dan pengharapan kami. Kami percaya Engkau akan menganugerahkan yang terbaik bagi kami semua. Semoga doa dan harapan kami ini Engkau satukan dengan pengorbanan putra-Mu dalam perjamuan kudus ini, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Dan sepantasnya, sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan yang Maha Kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu, Engkau menopang makhluk yang pandang. Dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh, menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang panah ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus itu, bala malaikat yang bersukacita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon berkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala,
Sekali lagi dia mengucap syukur padamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Agunglah misteri iman kita. Selamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kematian-Mu, sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, yang persembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu, dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Bapak Fransiskus, dan Bapak Uskup Agung kami Yohanes, dan Bapak Uskup Emeritus Aloysius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus panjang masa, yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa.
gembira diberi serendang. Senyumnya dari pagi sampai pagi. Kepada kita semua yang hadir di sini ataupun lewat live streaming, saya ucapkan selamat pagi. Selamat pagi menjelang siang. Sebelum berkat penutup, kita akan bersama-sama mendengarkan kata sambutan dari Pestawati yang dilanjutkan oleh perwakilan orang tua Pestawati, yaitu orang tua dari Saudari Suster Maria Celine FCH, dan kata sambutan dari pemimpin umum kongregasi Suster Santo Franciscus Caritas. Kepada yang terhormat Monsinyur, para romo, suster, bruder, frater, bapak, ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, saya ucapkan selamat siang. Saya mewakili ke-12 saudari saya menghaturkan limpah syukur dan terima kasih kepada Tuhan yang selalu menyertai dan membimbing kami sampai pada hari ini boleh mengikrarkan profesi sementara. Kepada yang mulia Monsinyur Harun Yono dan Romo Konselebran yakni Romo Higenius Gono Pratowo, Romo Titus Waris Widodo, dan Romo Alexander Pambudi SCY. Terima kasih Monsinyur dan Romo telah mempersembahkan Ekaristi pada hari ini sehingga boleh terlaksana dengan baik dan penuh hikmat. Dalam meniti perjalanan panggilan dan juga mempersembahkan hidup, kami berterima kasih kepada Suster Maria Patricia FCH sebagai pemimpin umum kongregasi Suster Santo Franciscus Caritas bersama para dewannya, yang dengan belas kasih Allah menerima kami untuk mengikrarkan profesi sementara. Terima kasih untuk para suster sekongregasi yang selalu mendoakan, mendukung, memberi semangat, dan dengan segala cara membantu kami selama berproses di rumah formatio ini. Banyak cinta yang telah kami alami dalam persaudaraan. Untuk itu semua kami menghaturkan terima kasih. Juga selama berproses menjalani hidup panggilan, kami sungguh merasakan bimbingan Roh Kudus yang bekerja melalui para suster pendamping kami, yakni Suster Maria Silviana, Suster Maria Ambrosia, Suster Maria Fransita, Suster Maria Krista, Suster Maria Skolastika, Suster Maria Sergia, Suster Maria Giovanni, Suster Maria Margaret, dan juga Suster Maria Paula. Horas. Kalau orang Tapanuli menyapa memang begitu. Horas. Orang Karo menjua-jua. Kurang paham. Yang mulia Monsinyur Yohanes Harun Yuhono selaku Uskup Keuskupan Agung Palembang. Yang terhormat Romo Higenius Goro Pratowo PR. Yang terhormat Romo Titus Waris Widodo SCJ. Yang terhormat Suster Maria Patricia FCH selaku pemimpin umum kongregasi Suster Santo Franciscus Caritas beserta para dewannya.
dan yang saya kasihi para romo, bruder, frater, suster, dan orang tua serta sanak saudara yang telah hadir di tempat ini. Di sini saya mewakili orang tua dari Pestawati mengucapkan limpah syukur dan terima kasih kepada Bapak Uskup dan para romo yang telah berkenan mempersembahkan Ekaristi pada pengikraran profesi pertama anak kami pada hari ini. Sebagai ungkapan kasih kita kepada adik-adik kita, baik yang mengikrarkan profesi sementara maupun yang membaharui profesinya. Kami mengucapkan limpah terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Tadi Suster Yoselin sudah menyebutkan dengan sempurna. Baik, kepada Monsinyur Yohanes Harun beserta Imam Konselebran, terima kasih untuk peneguhan dan berkatnya untuk ke-13 saudari muda kami dan ke-21 suster junior yang membaharui profesinya. Tentu 13 bukan angka sial untuk kita, seperti di dalam film-film. 13 angka sempurna karena Allah yang akan menggenapkan. Demikian juga 21 juga bukan hiburan, tetapi menjadi satu kesatuan untuk menyucikan diri kita di dalam kongregasi Suster Santo Fransiskus Caritas. Gonna wash the dust off my soul. Gonna listen to some rock and roll. No cares, come what may, I'm making a beautiful day. Boleh dong di-sharingkan sedikit singkat saja ya Suster, gimana perasaannya setelah hari ini boleh mengikrarkan profesi pertamanya, terlebih disaksikan oleh orang tua. Monggo Suster. Oke, baik Suster. Pertama-tama saya ingin mewakili ke-12 saudari saya yang tentunya pada hari ini tidak bisa digambarkan Suster. 3 hari bersama Suster Giovanni, ya kami diajak untuk melihat diri lebih mendalam, serius enggak ya, maju enggak ya. Nah pada hari ini kami ber-13 mengucapkan profesi pertama, kemudian disaksikan oleh orang tua yang juga menambah sukacita kami. Saya tidak bisa menggambarkan Suster, tapi kami sangat bersukacita karena kongregasi Tuhan sudah menerima kami untuk menjadi pelayannya. Begitu Suster. Hari pun telah berlalu, telah kutiti lorong kehidupan. Melihat dari teladan, seakan kasih tak berlaku zaman ini.
to the sea. I swim out far, 'cause I believe that the waves will wash the gray away. I'm making a beautiful day. Let me hear you say, oh, oh, my, my. I'm learning to fly. Hey, hey, what's that you said? Let's not forget we're alive. Gonna climb that hill behind my house, see what this place is all about. 'Cause from above it all, you can't help but say it's gonna be a beautiful day. It's gonna